Teman-teman sekalian, ada hadis yang kita jadikan sebagai pembuka dalam tema kita ini, yaitu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza." فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. Artinya, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, "Aku telah melakukan begini dan begitu." Iblis berkata, "Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun." Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, "Aku terus menggoda hingga aku berhasil memisahkan antara seseorang atau dia dengan istrinya." Maka iblis pun menjadikannya dekat padanya dan berkata, "Sungguh hebat syaitan seperti engkau ini." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana Nabi SAW memberikan kepada kita bocoran tentang upaya terbesar musuh seluruh manusia, baik orang beriman ataupun orang kafir, yaitu syaitan. Orang beriman digoda agar lemah imannya dan melakukan kemaksiatan, orang kafir digoda agar tetap dengan kekafirannya dan fanatik dengan kekafirannya. Hadits ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran pertama kepada kita bahwasanya iblis memiliki singgasana di atas laut. Ada riwayat lain yang berbunyi, kata Nabi SAW, iblis meletakkan singgasananya di atas laut, di atas air, dan dia ingin menyamai Allah dan dia tidak akan pernah menyamainya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa kana arsyu 'alal ma'." Dan singgasananya Allah di atas air. Ya, tentunya ada bahasan dalam bab akidah, karena di atas 7 lapis langit ada lautan, kemudian baru ada arsy-nya Allah di atas lautan tersebut. Kemudian iblis setiap hari dan setiap saat terus saja mengirim bala tentara. Bahasa Nabi SAW di sini bala tentara berarti memang untuk perang. Jadi bukan cuma bahasa sederhana, misalnya mengutus bawaannya, mengutus keturunannya. Enggak, memang Nabi SAW menggunakan bahasa bala tentara dengan perangkat-perangkat perangnya semua. Untuk apa kira-kira? Apakah iblis akan melawan golongannya dari jin yang beriman? Itu saja? Ternyata tidak. Targetnya juga adalah kita manusia. Dan kita akan nanti bacakan ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau iblis dan pengikutnya semuanya musuh kita dan harus wajib kita jadikan mereka musuh. Artinya kita melawan mereka, kita menolak ajakannya. Dan iblis ini golongan jin. Hanya saja di alam jin, saudaraku seiman, mirip sama alam manusia. Jadi ada 3 golongan manusia. Ada orang-orang beriman dan semoga insya Allah kita termasuk dalamnya ini, yaitu orang yang yakin tentang keberadaan Allah, lalu kita terima syariat Allah, yang halal kita nikmati, yang haram kita tinggalkan, yang diperintahkan ya kita laksanakan dan yang dilarang kita jauhi. Kemudian yang kedua adalah orang fasik. Fasik ini maksudnya beriman kepada Allah tapi masih banyak dosanya, masih riba, masih zina dan segala macam. Dan yang ketiga adalah yang kafir. Nah, di alam jin ini yang kafir sama yang fasik ini, karena mereka juga ada yang beriman, jin-jin beriman ada. Allah sebutkan dalam surah jin masalah itu. Bahkan di alam jin ini ada dakwah, ada jihad, sebagaimana di alam kita, karena syariat Islam berlaku pada jin dan manusia. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Berarti syariat Allah SWT berlaku pada jin dan manusia. Jadi ada jin beriman di sana. Kemudian ada jin yang fasik dan kafir. Beriman tapi masih maksiat, dan juga ada jin yang kafir. Nah di sini jin yang fasik sama jin yang kafir ini dinamakan syaitan, dipimpin oleh iblis. Jadi semua syaitan pasti golongan jin, tidak semua jin itu syaitan. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ini. Kemudian teman-teman sekalian juga poin perlu saya tekankan, di muka bumi ini hanya 2 jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Jalan yang pertama yang benar. Dan Anda kalau tempuh ini, Anda akan selamat dunia dan akhirat. Yang pertama adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang benar. Yang kita selalu mengatakan la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan segala macam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allah ini mengutus para rasul yang menyampaikan risalahnya. Jadi juru bicaranya Allah adalah para rasul. Ada sekitar
124.000 nabi, diantaranya 313 rasul yang wajib Bapak Ibu fahami dan tahu namanya, kisahnya lah. Itu adalah 25 nabi dan rasul. Kemudian juru bicara dan pelanjut lisan para rasul adalah para ulama dan da'i. Anda kalau berhubungan sama para ulama dan da'i ini, maka Anda akan dibawa ke jalan Allah dan Anda akan menuju ke surga. Ini keselamatan. Jalan yang kedua dan tidak ada jalan yang ketiga adalah jalan yang sesat, dan ini akan membawa Anda ke neraka kalau Anda menempuh itu, yaitu jalannya iblis. Dan iblis ini juru bicaranya adalah dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan juga para ahli maksiat. Anda kalau berteman kepada mereka akan dipandu ke jalan iblis dan akan terjerumus ke dalam neraka. Ini dua jalan. Jadi Bapak Ibu, ini kita buat karakter kerangka fikir dulu untuk membuat, oh ternyata kenapa kita harus nanti memusuhi syaitan. Karena memang kita beranjak daripada hadis tadi itu. Ya. Kemudian selanjutnya syaitan ini berusaha, atau iblis ini, karena kecemburuan yang luar biasa terhadap Adam alaihissalam. Pada saat Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT, Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi khalifah, pemimpin. Dia cemburu. Mereka atau iblis ini cemburu kepada Adam, dan akhirnya dia menyatakan, waktu Allah suruh sujud, dia tidak mau, dia mengatakan saya lebih baik daripada dia. Sebenarnya hanya penolakan, karena dia cemburu. Tadinya dia ingin dia menjadi pemimpin di muka bumi. Maka dia berjanji di hadapan Allah akan menyesatkan seluruh keturunan Adam. Berarti kita semua. Makanya tadi saya bilang, yang beriman ataupun yang kafir. Gitu. Ternyata teman-teman sekalian, dari semua godaan kita kerucutkan. Kalau kita bicara tentang syaitan ini dalam sekali. Yang paling dijadikan target bukan mabuk minuman keras, bukan riba, bukan mencuri, bukan berzina. Walaupun itu semua dosa besar. Ternyata ada target utama iblis. Apa itu yang disebutkan dalam hadis tadi? Menceraikan suami istri. Jadi ini adalah hal yang paling menggembirakan. Seperti bayangkan kalau dua pasukan besar bertemu, kemudian terjadi peperangan. Nah pasti akan ada target dari dua pasukan ini, mengetahui di mana jantung setiap kekuatan musuh lalu diserang, dan mereka anggap kalau menyerang itu berarti sudah kalah musuhnya. Nah itu. Jadi kita akan terkalahkan oleh iblis kalau rumah tangga kita berhasil dipecahkan. Iblis di sini disebutkan dalam hadis, setiap kali datang anak cucunya atau pasukannya, bala tentaranya mengatakan, saya baru membuat si fulan mabuk. Di beberapa hadis yang lainnya, saya baru membuat si fulan membunuh. Itu oleh iblis dianggap biasa. Sampai ada bala tentaranya mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Oleh iblis didekatkan kepada dia. Didekatkan sini maknanya, artinya diberi kedudukan. Lalu iblis mengatakan, kau yang terbaik. Jadi seperti dikasih jabatan oleh iblis gara-gara menceraikan suami istri. Oleh karena itu, juru bicara iblis, syaitan, yaitu para dukun, peramal, penyamun, penyihir, target utamanya cerai. Bahkan banyak orang di antara muslimin tidak sadar, mereka hanya untuk mengejar jabatan, mereka hanya untuk melariskan dagangan, mereka hanya untuk disuka oleh lawan jenis, mereka pergi ke dukun. Tanpa mereka sadari, ternyata itu sudah merusak rumah tangga dia. Karena dia masukkan penjahat ke dalam rumahnya. Walaupun sebenarnya dia tidak begitu maksudnya. Allah subhanahu wa ta'ala memposisikan iblis dan pengikutnya ini sebagai musuh. Anda bisa lihat di dalam surah Fatir nomor 35 ayat 6 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu, bagi kalian semua hai manusia, maka jadikanlah ia musuhmu. Allah suruh kita mempersiapkan diri dengan perangkat-perangkat perang kita untuk melawan syaitan. Karena sungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, perintah Allah untuk menjadikan syaitan sebagai musuh ini sebagai peringatan agar manusia mengerahkan segala kemampuannya untuk memerangi dan melawannya, sehingga syaitan itu seolah-olah musuh yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah lalai. Diambil dari kitab Zadul Ma'ad jilid 3 halaman 6. Ibnu Qayyim juga mengatakan jihad melawan syaitan memiliki dua tingkatan. Yang pertama, menolak syubhat dan keraguan-raguan yang dilemparkan syaitan kepada hamba. Jadi ini yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang sering dilemparkan, syubhat-syubhat. Kalau Bapak Ibu belum tahu syubhat itu seperti info yang keruh, yang tidak jelas, yang memunculkan keraguan-raguan, kecurigaan, prasangka buruk. Nah itu senjata pertamanya dia. Yang kedua, menolak syahwat dan keinginan-keinginan jelek yang dilemparkan syaitan kepada hamba. Jadi ajakan untuk berbuat maksiat itu harus kita tolak. Termasuk juga malasnya beribadah. Itu semua adalah upaya syaitan agar kita terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran.